Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fi itsnatain, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi, wa rajulun atahu Allahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Di dalam sebuah hadis Nabi bersabda, tidak boleh seseorang itu dengki atau iri terkecuali dalam dua hal yang kita disuruh untuk iri dan berusaha bagaimana bisa menjadi seperti itu. Selain daripada itu, jangan. Bila pian hendak memacu diri, maka pacu diri dalam dua hal ini. Yang pertama, ujar Nabi, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq, yaitu orang yang Allah berikan kekayaan, lalu kekayaannya itu dipakainya untuk menolong agama, untuk sesuatu yang baik. Inya sugih, tetapi inya pun dermawan. Inya sugih dan duitnya digunakannya untuk menjadi aset ketika inya mati. Kena kayak apa caranya? Maka orang nangka ini patut kita iri. Bukan semata-mata sugih aja. Lamun sugih tapi kada tahu-tahu lawan agama, kada usah diiri juga. Karena nang ianya itu adalah perhatian terhadap agama, meskipun orang tuh kada sugih, syukur mun sugih. Karena lamunnya sugih, inya lebih bisa memperhatikan. Itu satu. Nang kedua, ujar Nabi, adalah orang yang Allah berikan ilmu, lalu inya mengamalkan ilmunya itu dan inya mengajari orang ilmu itu. Jadi dalam segala urusan, inya selalu berlandaskan ilmu. Ilmu yang inya dapat inya amalkan, setelah inya mengamalkan dilajarakannya pulang lawan orang. Nah, dua hal ini cukup. Kenapa ya? Karena orang yang dermawan itu, sugih inya dermawan, itu berdahulu masuk surga daripada ulama dikatakan. Itu satu. Dan kedua, apabila orang mengamalkan ilmu dalam segala hal, ulun pernah dulu sampaikan satu hadis. Ilmu ini akan membawa keselamatan dan kesejahteraan bagi siapapun yang memilikinya dan mengamalkannya. Meskipun dalam tanda kutip inya kada banyak melaksanakan sholat sunnah, kada juga puasa Senin Kamis. Mana si din jar kada kelihatan hari ini sembahyang duha, tuh sibuk jar orang di warung. Mana si din kada umpat jar acara anu siang, tuh jar orangnya asik di toko berjualan. Tapi malam inya belajar tentang bab dagang, karena berdagang itu wajibnya belajar aja bab dagang mestinya. Lalu inya belajar bab dagang. Ujar Nabi, at-tajir as-saduqul amin, orang yang berdagang yang jujur dan amanah di dalam perdagangannya, maka Nabi menjamin ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada. Maka di hari kiamat nanti ketika inya masuk surga, inya masuk surga beimbai para nabi, beimbai para siddiqin dan para syuhada. Kenapa? Karena inya di dalam perdagangannya jujur dan amanah. Di mananya bisa jujur lawan amanah, amunnya kada ada ilmunya tentang itu. Lalu ilmu itu diamalkannya, dipintang berdagang aja mengamalkan ilmu tadi, bakal masuk surga inya dengan para nabi karena jujur dan amanah. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Jelas kira-kira lah. Jadi terserah pian hendak mengejar orang nang berusaha sukses
yang menggunakan kesuksesannya untuk menolong agama kah? Atau hendak mengumpati orang yang menuntut ilmu yang nyata ilmu itu sagan dipakainya dulu. Syukur-syukur kalau ini bisa mengajarkan pulang lawan orang. Pilih yang mana. Bila harus mengumpati, umpati nangka itu. Selain dari itu kada terlalu harus diumpati juga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian Nabi lagi bersabda. Nah ini kan pentingnya ada harta, ada ilmu. Lalu hadis berikutnya Nabi bersabda. Ini riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah, ujar Nabi, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautih ilman 'allamahu wa nasyarahu. Ketika seseorang beriman itu mati, maka di antara amalan dan kebaikan yang akan bermanfaat baginya setelah mati, satu adalah ilmu yang ia ajarkan dan ia sebarkan. Nah makanya tadi kita hendak jadi orang berilmu. Syukur-syukur kau mengajarkan orang, karena itu akan jadi bekal ketika kita mati. Itu modal kita yang kita bawa ke hadapan Allah. Yang kedua, wawaladan salihan tarakahu. Yang kedua adalah anak soleh yang ia tinggalkan. Nah ini jelas besar manfaatnya bagi si mayit. Si anak yang soleh yang selalu inya kena mendoakan orang tuanya. Ya makanya tadi kalaupun orang tuh bujang kada kawin atau inya kawin tapi kada beranak, inya masih ada cara lain, yaitu dengan mencari anak-anak didik. Nah, ilmunya mengalir di situ. Namun ilmu itu mengalir sudah nyata, sudah amun meninggalkan anak aja mudah nih anak soleh, tapi mun anak orang tuh kada soleh malih juga repot juga pulang. Kalau anak mesti soleh, tapi kalau ilmu yang disebarkan, apabila ilmu itu bermanfaatnya jelas bermanfaat terus. Meskipun ilmu itu macam kayak orang tuh inya bukan guru fikih, bukan kada pernah sekolah di pondok, keahliannya di bidang apa sih? Di bidang kedokteran. Oh itu jadi ya mengajarkan ilmu kesehatan. Mengajarkan ilmu bagaimana bisa membuat konstruksi jembatan sehingga memudahkan urusan-urusan, intinya apapun yang kira-kira bakal bermanfaat segan orang banyak. Kada melulu tuh harus ilmu-ilmu tertentu, tapi tentu akan lebih baik jika ilmu agama yang disebarkan. Tapi ilmu apapun selama itu bermanfaat untuk orang lain, maka itu akan menjadi peninggalan yang akan terus mengalir pahalanya untuk kita. Kita malah jadi seorang anak tentang ilmu elektronik misalnya, atau ilmu-ilmu listrik. Lalu anak itu dengan kemampuannya bisa merakit, merangkai listrik, misalnya dianukan anak masjid ibarat sesama rindainya jemaah anunya. Maka selama apa masjid itu ada listriknya, maka selama itu juga pahala mengalir untuk si guru yang melajari si murid. Lalu kemudian, jadi yang pertama tadi ulun ulang adalah ilmu yang disebarkan, yang kedua adalah anak yang ditinggalkan, anak yang soleh yang mendoakan, wa mushafan warasah, dan yang ketiga adalah Al-Quran yang diwariskan. Makanya banyak kan orang wakaf Quran, wakaf Quran, wakaf Quran, gerakan-gerakan seperti itu. Karena Quran itu ketika kita tinggalkan dan dibaca oleh orang setelah kita akan mendapatkan pahalanya. Au masjidan banah, atau masjid yang inya bangun, ada rezeki bangun masjid. Di dalam hadis Nabi katakan, man bana lillahi baitan, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan inya rumah di surga. Jadi kalau pian bangun masjid ini, maka itu akan menjadi warisan yang akan terus mengalir untuk pian.
Jariah. Kada bisa semasjidan pian umpat andil di bagian manapun, tapi tentu akan lebih baik. Makanya lah kalau orang-orang Arab inya bila beisi duit banyak, itu salah satu cita-cita yang mereka harus capai. Orang Arab tuh targetnya adalah membangun masjid. Makanya pian kada heran bila melihat tuh ada karena masjid itu karena di luar masjid ini dibangun ala nafaqati fulan, ini masjid dibangun atas sumbangsih dari si anu. Nah orang Arab itu biasanya bilanya menyumbangnya kada mau dicaur, kada mau diganggu, inya aja nang anu semuaan gitu. Ya kayak itu di Arab tuh. Saking mereka tuh artinya berlomba-lomba. Ulun dulu pernah ke Bogor di puncak. Itu ada satu kan puncak itu memang padang Arab kan. Ada di dalam di puncak di dalam apa sih namanya? Di situ ada satu masjid bagus benar di parak curug-curug air terjun di puncak itu. Masjidnya bagus. Itu yang membangunnya orang Arab dengan dana pribadi sorangannya. Nah, mudah-mudahan kita kawal satu saat kita bangun masjidnya. Au baitan li ibnis sabil, atau ingin membangun satu rumah yang diperuntukkan untuk orang-orang yang sedang melakukan perjalanan, beristirahat singgahnya di situ. Makanya bagus banget kalau ini bukan memuji orang lah, tapi kebaikan orang kan wajar. Jadi ya mudah-mudahan kalau itu ikhlas karena Allah itu luar biasa itu. Kalau kita dari arah Sangatta ke Samarinda tuh ada masjid Abah Nanang dia nonton. Di mana? Di arah dari Bontang sini dari pinggir jalan. Itu di sebelah kanan pertama itu masjid, yang kedua itu orang bisa beristirahat di situ kalau keuyuhan menyupir. Dan disiapkan kopi gratis, minuman gratis di situ. Jadi akan sangat bermanfaat bagi orang-orang yang kelelahan. Orang beribadat di situ bisa, orang beristirahat pun bisa. Akan sangat bagus lagi jika masjid ada, kemudian di sebelahnya ada sementara tempat orang kawa berarabah misalnya. Ruangan dikhususkan untuk orang-orang yang beristirahat dalam perjalanan. Ini kalau pian wakafkan, bahkan terhingga pahalanya di sisi Allah. Nah apalagi ya, au nahran ajrah, atau sungai yang inya alirkan. Makanya sungai itu jangan dipampan. Alhamdulillah sekarang ini ada program pemerintah itu pelebaran sungai. Jadi sungai itu dikanali, diolah apa sih? Apa jarang tuh normalisasi sungai kah? Karena lihat aja dampaknya. Kalau sungai itu sudah sendat, paret kada tapi ada. Setahu ulun bahari lagi ulun ke Kanak. Rasanya bila kita berjalan di jalanan tuh kanan kirinya pasti ada paret. Dahulu masih ulun ke Kanak tuh bilanya berjalan aja di jalan kanan kirinya tuh ada paret. Ada wahini. Ya adalah di satu tempat di Nusantara nih. Jalan diolah, paret kada ada. Akhirnya banyu itu tertumpuk di jalanan. Sekian tahun setelah jalan itu diolah baru parit pulang diolah banyak. Pakai saja. Jadi ilmu itu dasarlah dalam segala hal. Bahkan orang yang manu itu makanya ada istilah menata satu kota, menata itu kan harus ada ilmunya kan, kada kok sembarangan jadinya. Kenapa lagi? Jadi justru tambah sekarang hutan-hutan kadang-kadang kada tapi ada tempat-tempat resapan banyu kada ada lagi, akhirnya banjir begitu mudah. Kampung nang kada bisa banjir timbul banjir. Jadi terkadang kerusakan yang terjadi itu dasar manusia juga nang ampun hal. Memang di satu sisi itu ujian dari Allah, cuma Allah menjadikan sesuatu itu ada sebab.
kita ada habis pikir lah. Terkadang ada di ya mungkin di satu daerah di mana ketika ini alam ini bila dirusak, mesti keseimbangan makhluk hidup itu pasti terganggu ya. Kada sejauh-jauh dulu di satu daerah pernah ada pembantaian terhadap ular. Pokoknya asal coba cari ular itu diburu, di mana ada ular bunuhi. Akhirnya apa yang terjadi? Daerah itu gagal terus panen. Kenapa? Karena tikus merajalela. Artinya makhluk hidup aja, ini ada keseimbangan makhluk hidup itu karena ada rantai makanan kan. Amun ular kadada, maka pemangsa-pemangsa tadi kadada juga. Nah begitu juga dengan alam. Ketika alam itu kemudian dirusak, yang jelas yang terganggu adalah orang-orang yang menempati alam yang dirusak tadi itu satu. Nah, oke lah kalau pemerintah ini kan ada memiliki kementerian. Mungkin ada kementerian apa misalnya kayak contoh misalnya masalah tambang itu kan mungkin kalau ini resmi pemerintah pun memiliki pertimbangan. Seandainya tambang itu mereka perkenankan, tentu di tempat-tempat yang sudah dipikirkan apakah ada dampak besar bagi masyarakat sekitar atau kada, apa merusak lingkungan atau kada, kan kayak itu tuh kira-kira. Kalau ini resmi tentunya ini kan akan meminta izin, dilihat karena dikaji. Masa pemerintah kada mengkaji? Ya mesti mengkaji dong. Kada mungkin juga pulang memberikan izin kepada sekelompok orang aja tetapi merugikan orang banyak, kada mungkin kan pemerintah kayak itu misalnya. Tapi yang jadi masalah ini berapa banyak orang-orang nang menggawi sesuatu tuh ilegal di tempat-tempat yang seharusnya kada boleh untuk dilakukan hal-hal yang seperti itu. Parak pada lawan kampung, akhirnya merugikan warga. Kan dalam tanda kutip ilegal dan orang pun menyebut ilegal. Cuma nang ulun kada habis pikir, ini nang pikiran orang awam nang kada tapi pintarnya nah. Ulun merasa kalau sandal di masjid hilang rasanya wajar aja. Karena sandal tuh kawan disembunyikan dalam baju. Tapi lamun sampai batu bara di dalam tanah tuh bisa hilang. Masa kada ada alat-alat berat yang masuk ke kampung itu? Dari langit kan kelihatan dia berlubang-lubang tuh. Masa masyarakat sekitar kada tahu? Ini sesuatu yang kada halus dan berulang terjadi ilegal. Lain barang halus. Nang ngalih dikapungi. Orang berjualan obat diselipakannya apakah dijual di dalam situ? Ini ganal itu aja gawian. Nyata tanah tuh dikeruk, dilubangi, kok kada ketahuan. Coba pikirkan itu baik-baik. Nah. Jadi Nabi justru memerintahkan sebaliknya. Kelestarian alam itu mesti dijaga kan. Karena dampak bagi kehidupan manusia ini besar. Jadi sekali lagi, kalau memang sesuatu itu sesuai dengan prosedurnya, nah, kalau sesuai dengan prosedurnya, ya insya Allah kada ada sesuatu yang dirusak insya Allah. Tapi memang sudah kada sesuai dengan prosedur ini, lalu orang dirugikan, berapa banyak orang-orang yang merasa sengsara gara-gara itu, ya jelas semua ditanggung oleh orang-orang yang berkaitan dengan itu. Jadi sekali lagi lah, kalau sandal hilang
atau benda-benda kecil hilang tuh rasanya masih masuk akal, kita kada tahu siapa pelakunya. Tapi lamun ada istilah tambang ilegal tuh kada ketahuan siapa nang mengaruknya, tuh antik juga. Bisa juga bang makhluk halus nang di hutan itu mana bisa juga, kita kada tahu. Ini kan kita bicara kalau itu kira-kira bakal mengganggu keberlangsungan hidup orang banyak, benar. Tapi kalau memang ada izin kemudian apa itu kan lain ceritanya, kita kan bicara itu. Yang terakhir dikatakan di sini di hadis ini, jadi yang pertama adalah ilmu yang disebarkan, kemudian anak yang soleh yang ditinggalkan yang akan mendoakan orang tua, kemudian mushaf yang diwariskan, kemudian masjid yang dibangun, rumah yang diperuntukkan untuk orang-orang musafir, kemudian sungai yang dialirkan atau inya mengorbankan. Nah, sebenarnya sungai ini boleh jadi hari ini adalah adanya parit-parit itu, mengorbankan tanah kita untuk itu, tempat saluran-saluran air tuh. Termasuk orang yang memperuntukkan untuk jalan ya iyalah. Jadi ada sedikit masalah lah. Jadi perhatikan baik-baik. Misalnya ulun punya tanah, kayak apa sih ulun gambarkan? Kayak ini loh. Ulun punya tanah 10 hektar misalnya, dan ulun bangun perumahan di situ. Tanah ulun ini pinggir jalan, 10 hektar. Mungkin 10 hektar ini mungkin sekilo ke belakang, berapa ke kanan gitu. Nah, rupanya Bang Dion ini diisi tanah di belakang tanah ulun, paham lah, Ber? Jadi ulun buatlah perumahan untuk tanah ulun nih. Nah, atau perumahan itu ada jalan kan. Nah, lalu Bang Dion di belakang sana cukup isi tanah kada kalah luasnya, luas juga. Lalu diperuntukkanlah di sana untuk masyarakat juga. Dibangun di sana pondok, dibangun di sana rumah juga, macam-macam jadi kampung ya. Cuma kalahnya Bang Dion ini kada diisi akses jalan, terkecuali harus mau umpati jalan yang ulun ulah, paham maksudnya lah. Kan tanah ulun di muka deh, makanya mau umpati. Nah, dalam hal ini memang Bang Dion ini memiliki hak untuk memperjualbelikan hakul mamar namanya. Hakul mamar ini Bang Dion ini boleh mengatakan, bukan Bang Dion ya ulun, Bang Dion ya ulun. Pian bila hendak lewat di jalan ini, maka bayar pian beborong, atau setiap orang yang diisi rumah bayar ke ulun misalnya 3 juta. Hak lewat. Selamanya tuh hakul mamar tuh. Membeli hak untuk lewat. Bolehlah begitu. Kalau kita bicara boleh kada boleh, memang boleh. Itu haknya, itu tanahnya. Jadi kayak apa kita atur aja kita Bang Dion. Ujar Bang Dion, mun aku menukari amat jadi ngalih juga. Sudah jarun mun memang biar kalian nukari kayaknya aja bila ada orang nukar kaplingan. Berapa sak kapling tanah 100 juta. Ulun kena bayarnya ulun 3 juta untuk hak lewat per rumah. Oke, jadi sudah. Tapi bagus lagi jika tanah itu wakaf karena sudah. Tentu ini akan mendatangkan keuntungan besar yang di hari kiamat. Karena itu jalan abadi sudah itu bakal. Tapi andai juga inya tetap karasana menjual, memang kada kode apa-apa itu. Itu namanya menjual, bukan menjual tanah, hanya menjual hak untuk lewat. Jadi ya kembali kepada si bersangkutan lagi jadinya akhirnya. Orang yang mencari untung di dunia, ya ini jual. Kalau ini kada, makanya jalan itulah. Kita jangan tapi pelit-pelit juga dengan jalan. Rumah yang kita bangun, satu saat kena, rasanya rumah-rumah yang di sekitar sini kan ada lagi rumah-rumah yang dibangun tahun 1800. Mungkin di kampung ini ada ibari rumah tahun 1800-an. Atau tahun 1900-an awal mungkin ada aja rumah sekitar sini.
Tapi mana wah ini rumahnya? Sehingga seiring berjalan waktu rumah itu ketinggalan zaman, dihancur orang, dibangun orang dengan rumah baru. Tapi jalan tetap. Nah, jadi kalau hanya bekalah sedikit aja misalnya, ya pertimbangkan itu baik-baik. Jangan terlalu pelit-pelit dengan jalan. Ini kadang-kadang kita terlalu perhitungan dengan jalan. Padahal kalau dipikir-pikir jalan itu semakin luas, mau olah tanah seorang tambah larang juga. Jadinya bila kan ada jalan di tanah seorang juga sakit. Nah kemudian yang terakhir Nabi katakan, "Au sadaqatan akhrajaha fi malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautih." Atau sedekah yang ingin keluarkan, ini umum sudah apa aja. Sedekah yang ingin keluarkan dari hartanya ketikanya sehat, itu akan bermanfaat baginya ketikanya mati. Dan semua itu akan benar-benar inya dapatkan manfaatnya setelah inya mati. Termasuk karena banyak sebenarnya, karena berhenti sebenarnya ada bab lain karena kita akan bahas. Termasuk diantaranya menggali sumur. Menggali sumur, tapi itu dulu itu adalah satu. Kalau sekarang mungkin inya menyiapkan sarana air bersih untuk orang lain. Kayak apa caranya? Sarana air bersih. Sebenarnya lah dalam agama, air itu adalah milik bersama. Air itu milik bersama. Makanya orang-orang dahulu jika menukar banyu itu menukar botol, karena nukar banyu. Banyu itu kita berserikat. Alma wan nar, air, api. Kayak apa jar berserikat api? Api itu energi, sumber daya alamnya. Nah. Sebenarnya kada dikuasai perorangan, tetapi harusnya negara mengambil alih. Yang keuntungannya dibagikan kepada masyarakat keseluruhan. Coba pian perhatikan, Dubai itulah tahun 1960-an, mana siapa hendak ke situ? Tahun 1970 masih belum lagi. Karena 1980-1990 tuh mulai minyaknya sudah mulai diekspos. Dieksplor minyaknya. Maju dan merata kepada seluruh masyarakatnya. Rata, karena negara yang mengambil alih sumber alam tadi. Keuntungannya kembalikan ke masyarakat. Semua negara-negara Arab yang kaya-kaya itu sumber daya alamnya cuma minyak aja sebetulnya. Hampir rata-rata mereka tuh cuma minyak. Yang belum tereksplor macam Yaman belum, tapi yang lain tereksplor semua minyak. Dan mereka lihat Qatar, Saudi, maka kesejahteraan masyarakat diperhatikan benar. Nah sekarang kita apa yang ada dari sini? Minyak kita pun ada minyak, batu bara, apapun. Di Arab kan ada hutan, kita ada hutan, emas dan segala macam. Ya, kalau itu diambil alih misalnya oleh negara dan dibagikan kepada masyarakat tuh luar biasa kan kekayaan alam itu. Asal jangan ada nang membelok-belokkan arahnya. Bila mau ke masyarakat. Nah itu sebenarnya air, energi itu milik bersama itu. Milik bersama. Banyak sih lah. Ini di antaranya mau olah sumur tadi. Apalagi ya. Bagus juga. Pokoknya apa? Itu sedekah, masuk sedekah sudah jelas.
termasuk menanam pohon. Menanam pohon itu, andai buahnya tuh kada dimakan manusia, binatang makannya tetap hitungnya itu yang sedekah tuh. Ditambah lagi manfaat pohon itu bagi udara di sekitarnya, atau sebagai resapan banyu. Besar ada dalil-dalil yang berbicara tentang menanam pohon tuh. Jadi agama kita ini subhanallah. Jadi pintu-pintu kebaikan tuh kada hanya terbuka ketika kita duduk di atas sejadah ya kada. Hanya ketika kita mengetek tasbih kada. Pian keluar ada batu di tengah jalan, pian buang, itu bagian dari iman. Yang boleh jadi itu yang akan menyelamatkan kita di hari kiamat kita. Jalan bermotor, tiba-tiba di tengah jalan ada batu, stop stomat, pinggirkan batunya. Kalau pina bebinian lewat jangan tertabrak kada melihat. Itu sepele tampaknya. Tapi hal-hal seperti itulah yang akhirnya seorang pelacur dimasukkan ke surga karena ia peduli kepada seekor anjing yang kehausan, diberinya minum. Artinya memberikan manfaat untuk orang lain. Jadi pintu keridhaan dan kebaikan Allah itu kita kan pernah tahu di mana anakannya. Maka setiap kebaikan yang pian temui, maka jangan sampai kebaikan itu pian sia-siakan. Karena sekecil apapun bentuk kebaikan boleh jadi di situ andaknya ridho Tuhan. Bila sudah ridho Tuhan itu dapat, habis sudah sampai seumur hidup. Karena dosa seumur hidup ini bertemu dengan rahmat dan ridho Tuhan. Lo kada bakal tahan dosa tadi, lebur dosa itu jadinya. Ya nafsu la taqnati min zallatin azumat innal kaba'ira fil ghufrani kallamami. Jadi dosa pian sepenuh dunia ini nah. Tiba-tiba melakukan satu kebaikan dan kebaikan itu mendatangkan rahmat dan keridhaan Allah. Lalu rahmat Tuhan itu yang menjadi modal kita. Bertemu dengan dosa kita kadang hancur dosa dapatnya rahmat. Maka Allah katakan sebenarnya dosa dengan murka Tuhan lebih bahaya murka Tuhan. Biar banyak dosa tapi Tuhan kada murka. Nang bahaya itu murka Tuhan. Tapi ingat, murka Tuhan itu aja bila sudah bertemu dengan rahmat Tuhan kalah murka itu. Ujar Allah Ta'ala, inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku itu akan mengalahkan kemurkaanku. Bila Allah murka, lalu kita bulat Allah ridho, maka Allah akan lupakan murka Tuhan. Bukan Tuhan pelupa, bukan. Tetapi Allah apabila sudah merahmati hambanya, Allah kada peduli lagi dengan dosanya. Maka mestinya dosa ini memancing murka Tuhan, mestinya. Tapi bila sudah kita berbuat baik dan Allah ridho, nah itulah modal besar kita keridhaan dan rahmat Allah. Makanya manusia itu masuk surganya dengan rahmat Tuhan. Jaka beti timbangan, mungkin ganal dosa, tapi ternyata ada perbuatan baik yang inya lakukan. Inya memberi anak yatim makan mungkin. Inya mungkin bahari diisi rumah, ada di situ janda, anak halus. Kada kawa membayar sewaan, lalu inya tangguhkan. Kada juga pang inya lunaskan, tapi inya tangguhkan misalnya untuk meringankan beban tadi. Yang belum bisa bayar ditangguhkan sampai inya bisa membayar. Boleh jadi hal sesepele itu yang maulah Tuhan ridho. Nah kesimpulannya jangan diremehkan kebaikan apapun yang pian bisa lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ulun rasa. Ya Arhamar Rahimin. Alhamdulillah. Itu bergantian pian bangun lon pulang guring. Kada ada guring bangun mulai semalam, mulai siang semalam sampai dia kada ada guring. Padas juga mata. Amun mata tuh kau wajib bang, makanya tadi ditawari kopi, jangan ditawar kopi mungkin nyarak lagi mata cuma kepala miang jadinya. Bah kok didustai mata mungkin bebinjalak cuma kada anu lagi dah. Timbul kada nyampung lagi na bandar sana kemari. Cukup Allah alam bisawab. Jadi bila ada efek-efek bepender mungkin ulun kada pernah kan bepender menyinggung masalah nang kada pernah rasanya ulun pengajian se ekstrem ini bepender masalah nang kerusakan lingkungan. Ini efek ngantuk aja bang sebenarnya. Ada juga bang baru menyindir kayak itu efek ngantuk kalau layau. Allah a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Amin ya Allah ya alhamdulillah wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa mastur uyubana wa ayubu ma'alimina wa la tudhi barakati ulubana Allah majal jibana jib'an barahum wa tafarrakan ba'da wa tabarrukan ma'zuma rijal fina wa la minna wa la ma'ana syakina wa la bahruma ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم